Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ade selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika dan teman-teman yang saya banggakan. Eh, Selanjutnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri yaitu Noval Muleda Paslamet dengan NIM 1212070080. Yang kedua Nur Ajija Ismawati dengan NIM 1212070082. Dan yang ketiga yaitu Salma Fadila dengan NIM 1212070095. Baik, selanjutnya kami di sini akan memaparkan tentang entropi. Sebelum memaparkan tentang entropi, di sini ada beberapa ruang lingkup materinya. Yang pertama konsep entropi, yang kedua entropi gas ideal, yang ketiga diagram TS, yang keempat daur Carnot, yang kelima entropi dan keterbalikan, yang keenam entropi dan ketak terbalikan, yang ketujuh entropi dan keadaan tak setimbang, yang kedelapan prinsip pertambahan entropi, yang kesembilan penerapan prinsip entropi dalam teknik, yang kesepuluh entropi dan energi tak tersedia, yang kesebelas entropi dan ketak teraturan, yang ke-12 entropi dan arah, yaitu mengenai entropi mutlak, dan yang ke-13 yaitu aliran entropi dan produksi entropi. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Salma Fadila. Kepadanya saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu ada konsep entropi. Entropi merupakan besaran yang menggambarkan banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat digunakan sebagai usaha. Entropi diberi lambang S dengan dimensi energi atau kalor persatuan suhu, sehingga satuan SI in entropi adalah Joule per Kelvin. Entropi merupakan besaran ekstensif. Entropi bisa dibagi dengan massa atau M atau jumlah mol N berubah menjadi entropi jenis atau S. Entropi suatu sistem merupakan fungsi koordinat termodinamika yang perubahannya sama dengan integral dQr per T. Untuk daur terbalikan didapatkan integral siklik dQ per T sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang dikenal sebagai teorema Clausius. Konsep entropi mula-mula diperkenalkan oleh fisikawan yaitu R.J. Clausius dengan pertengahan abad ke-19. Sampai saat ini terdapat banyak hal yang membingungkan mengenai hubungan antara kalor dan kerja, seperti peranannya dalam operasi mesin kalor. Prancis yang terkenal, Carnot, Petit, Clement, dan Desormes hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai hukum pertama termodinamika. Carnot percaya bahwa keluaran kerja suatu mesin adalah akibat dari sejumlah kalor yang meninggalkan tandon panas dan sejumlah kalor yang sama masuk ke tandon pendingin. Dan Clement menghitung efisiensi mesin kalor dengan menghitung kerja yang dilakukan hanya dalam langkah daya tanpa meninjau keseluruhan daur yang menurut Carnot harus dilakukan. Penurunan teorema Clausius, sifat mesin Carnot yang merupakan landasan teorema itu, dan penurunan Clausius mengenai keberadaan fungsi entropi dalam setiap seginya, setara dengan cara umum syarat Theodori. Satu-satunya keunggulan pendekatan syarat Theodori ialah dalam pemusatan perhatian pada sistem koordinatnya, keadaannya, dan seterusnya. Sedangkan hal ini tidak teramati dalam pendekatan teknik. Selanjutnya yaitu ada entropi gas ideal, yaitu jika suatu sistem menyerap sejumlah infinitesimal kalor dQr selama proses terbalikan, perubahan entropi sistem sama dengan dS sama dengan dQr per T. Jika dQr dinyatakan sebagai diferensial yang menyangkut koordinat termodinamika, maka setelah membaginya dengan T dapat diintegrasi dan entropi sistem diperoleh. dQr sama dengan Cp dt dikurangi V dP
dibagi dengan T, yaitu dihasilkan dQr per T sama dengan Cp dt per T dikurangi Vt dP, atau ds sama dengan Cp dt per T dikurangi Nr dP per P. Untuk gas ideal diperoleh persamaan yaitu S sama dengan integral Cp dt per T dikurangi Nr ln P ditambah SO. Persamaan ini didapatkan dari menghitung perubahan entropi gas delta S antara dua keadaan acuan. Dihasilkan delta S sama dengan integral batas T sampai TR Cp dt per T dikurangi Nr ln P per PR. Misalnya, mengambil keadaan acuannya yang berentropi SR, maka entropi dapat dipautkan dengan entropi keadaan lain dengan hubungan S dikurangi SR sama dengan delta S. Supaya lebih sederhana, ambil Cp tetap. Jadi, S dikurangi SR sama dengan Cp ln T per TR dikurangi Nr ln P per PR. Dapat ditulis kembali dengan S sama dengan Cp ln T dikurangi Nr ln P ditambah dalam kurung SR dikurangi Cp ln TR ditambah Nr ln PR tutup kurung. Dengan keadaan yang di dalam kurung diberi lambang SO tetap, sehingga S sama dengan Cp ln T dikurangi Nr ln P ditambah SO. Dengan menyulihkan ribuan harga T dan P yang berbeda, dapat menghitung ribuan harga S yang bersesuaian, yang setelah dibuat daftarnya membentuk tabel entropi. Satu harga saja yang diambil dari tabel itu tidak berarti apa-apa, namun perbedaan antara dua harga akan menghasilkan perubahan entropi yang sebenarnya. Kembali lagi kepada persamaan diferensial yang semula, yaitu ds sama dengan Cp dt per T dikurangi Nr dP per P. Dan menganggap Cp tetap, dapat melakukan integral tak tentu yang menghasilkan S sama dengan Cp ln T dikurangi Nr ln P ditambah SO. Dengan SO menyatakan tetapan integrasi karena persamaan ini tetap sama dengan persamaan yang diperoleh sebelumnya. Ketika mengambil integral tak tentu dari ds, kita tidak memperoleh entropi mutlak, melainkan hanya entropi yang dirujuk sebagai keadaan acuan tak terspesifikasi yang koordinatnya terkandung dalam tetapan integrasi. Jadi, untuk gas ideal yaitu S sama dengan integral Cp dt per T dikurangi Nr ln P ditambah SO. Selanjutnya yaitu ada diagram TS untuk setiap jumlah kalor infinitesimal yang memasuki sistem dalam bagian infinitesimal suatu proses terbalikan. Persamaannya yaitu dQr sama dengan TdS. Jadi jumlah total kalor yang dipindahkan dalam proses terbalikan yaitu Qr sama dengan integral batas F sampai I TdS. Integral ini dapat ditafsirkan secara grafis sebagai luas di bawah kurva pada diagram T yang dirajah sepanjang sumbu Y dan S sebagai sumbu X. Sifat kurva pada diagram TS ditentukan oleh jenis proses terbalikan yang dilaksanakan oleh sistem itu. Jelaslah bahwa proses isoterm digambarkan sebagai garis horizontal. Dalam kasus proses adiabat terbalikan didapatkan ds sama dengan dQr per T dan dQr sama dengan 0, sehingga jika T tidak 0, ds sama dengan 0 dan S adalah tetapan. Jadi proses isotrop dalam diagram TS digambarkan sebagai garis vertikal. Jika dua keadaan setimbang berdekatan infinitesimal, maka dq sama dengan TdS dan dq per dt sama dengan T ds per dt. Pada volume tetap, dq per dt sama dengan Cv sama dengan T dalam kurung dS per dT. Dan pada tekanan tetap, dq per dt sama dengan Cp sama dengan T dS per dT. Jika variasi temperatur Cv diketahui, perubahan entropi selama proses isovolume berlangsung dapat dihitung
dari persamaan SF dikurangi SI sama dengan integral F sampai I CV per T dt untuk isovolume. Pada proses isobar, SF dikurangi SI sama dengan batas F sampai I CP per T dt untuk isobarik. Persamaan tersebut memberikan cara umum untuk mengetahui perubahan entropi, tetapi bukan untuk mengetahui entropi mutlak suatu sistem dalam keadaan tertentu. Jika sekumpulan tabel diperlukan untuk mendapatkan perbedaan entropi dan bukan entropi mutlak, prosedurnya dapat dipermudah dengan memiliki keadaan baku sekehendak dan mengetahui perubahan entropi sistem dari keadaan baku ke keadaan lainnya. Jadi, dalam kasus air, keadaan bakunya dipilih air jenuh dengan 0,01 derajat Celcius dan tekanan uapnya sendiri 611 Pa. Entropinya dihitung terhadap keadaan acuan ini. Miringan kurva pada diagram TS yang menggambarkan proses isovolume terbalikan, yaitu ada daur Carnot. Ketika sistem dalam suatu mesin menjalani sebagian daur, sejumlah kalor diserap dari tandon panas. Pada bagian lain, kalor yang jumlahnya lebih sedikit dibuang ke tandon yang lebih dingin. Jadi, bisa dikatakan bahwa mesin bekerja di antara sepasang tandon. Menurut kenyataan yang didapatkan dari pengalaman, sejumlah kalor selalu dibuang ke tandon yang lebih dingin, sehingga efisiensi mesin yang sebenarnya tidak pernah 100%. Jadi, dianggap bahwa kita mempunyai dua tandon pada temperatur yang diketahui. Penting untuk bisa menjawab pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, berapa efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh mesin yang bekerja di antara kedua tandon itu. Yang kedua, apakah karakteristik dari mesin seperti itu. Yang ketiga, apakah efek dari sifat zat yang menjalani daur itu. Pertanyaan-pertanyaan ini disadari oleh Nicolas Leonard Casady Carnot, seorang insinyur Prancis yang cerdas. Pada tahun 1824, sebelum hukum pertama termodinamika mapan, ia telah menjelaskan dalam makalah yang berisi sebuah mesin ideal yang beroperasi menurut daur sederhana yang sekarang dikenal sebagai daur Carnot. Sebuah mesin yang bekerja dalam daur Carnot disebut mesin Carnot. Mesin Carnot bekerja antara dua tandon dengan cara khusus yang sederhana. Semua kalor yang diserapnya terjadi pada suatu temperatur tinggi yang tetap, yaitu pada temperatur tandon panas, dan semua kalor yang dibuangnya terjadi pada temperatur tetap yang lebih rendah, yaitu pada temperatur tandon dingin. Proses yang menghubungkan isoterm temperatur tinggi dan rendah adalah terbalikan dan adiabatik. Karena keempat proses itu terbalikan, daur Carnot merupakan daur terbalikan. Jika sebuah mesin bekerja hanya antara dua tandon dan menurut daur terbalikan, mesin itu tentu mesin Carnot. Sebaliknya, jika daur Otto berlangsung terbalikan, diperlukan sederetan tandon, bukan hanya dua. Jadi, ungkapan mesin Carnot berarti mesin terbalikan yang bekerja di antara dua tandon saja. Baik, terima kasih kepada saudari Salma Fadila yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu entropi dan keterbalikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Supaya kita mengerti arti fisis entropi dan peranannya dalam dunia ilmu, kita perlu mempelajari semua perubahan entropi yang timbul ketika sistem mengalami suatu proses. Jika kita menghitung perubahan entropi sistem dan menambahkan pada perubahan entropi ini perubahan entropi lingkungan lokalnya, kita dapat kuantitas yang merupakan jumlah dari semua perubahan entropi yang timbul dalam proses khusus. Nah, bila jumlah kalor yang berhingga diserap atau dibuang oleh sebuah tandon, maka perubahan koordinatnya dan persatuan massa sangat kecil. Jadi, perubahan entropi persatuan massanya itu kecil, namun karena massa total tandon sangat besar, maka perubahan entropi totalnya berhingga. Dengan rumus ds sistem sama dengan
plus dot Qr per T dan ds tendon sama dengan minus dot Qr per T. Dan perubahan entropi semesta jika sigma ds sama dengan 0, maka sistem itu sama dengan ds sistem sama dengan minus dot Qr per T dan ds tendon sama dengan plus dot Qr per T. Materi selanjutnya yaitu entropi dan ketakterbalikan. Bila sistem mengalami proses tak terbalikan antara keadaan setimbang awal dan keadaan setimbang akhir, maka perubahan entropi sistem itu ialah dot S sistem sama dengan S integral dikurangi SI sama dengan R integral dikali integral I pangkat integral dikali dot Q per T. Dengan R menyatakan proses terbalikan sebarang yang dipilih, yang dijalani sistem dari keadaan awal ke keadaan akhir. Integrasi ini tidak dilakukan pada lintasan terbalikan semula. Proses keterbalikan diganti dengan proses terbalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah bila keadaan awal dan akhir adalah keadaan setimbang, maka keadaan tak setimbang harus dipakai metode khusus. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang entropi dan keadaan tak seimbang. Penghantar termal yang pada mulanya mempunyai distribusi temperatur tak merata karena ujungnya bersentuhan dengan tendon panas dan ujung yang lain bersentuhan dengan tendon dingin. Kita pisahkan dari tendon, disekat secara termal dan dijaga supaya tekanannya tetap. Aliran internal kalor akan menjadi batang itu bertemperatur sebersama, tetapi transisinya berlangsung dari keadaan yang awal yang tak seimbang ke keadaan akhir yang setimbang. Selanjutnya yaitu prinsip pertambahan entropi. Perubahan entropi semesta yang berkaitan dengan setiap proses keterbalikan, maka entropi semesta bertambah. Prinsip entropi ini secara umum cukup membatasi perhatian pada proses adiabat saja. Karena prinsip entropi berlaku untuk semua proses yang menyangkut pemindahan kalor tak keterbalikan. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu Nur Aji Ismawati. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan prinsip entropi dalam teknik. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, entropi itu adalah besaran yang menggambarkan banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat digunakan sebagai usaha. Nah, entropi itu kan dilambangkan dengan S yang besar itu kan. Nah, di sini bila mana proses terbalikan terjadi, entropi semesta berubah dalam kerja sebenarnya dari suatu gawat seperti mesin atau pesawat pendingin. Nah, seringkali kan kita bisa menghitung jumlah semua perubahan entropi. Kenyataannya bahwa jumlah ini positif memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang berguna mengenai kelakuan gawai. Nah, menurut prinsip entropi ini ada kan di sini terlihat ya di PPT ada sigma delta S atau yang tadi itu entropi kan S itu. Nah, semesta sama dengan Q dikurang W per TC. Min Q per TH lebih besar 0. Nah, itu tuh W-nya itu lebih kecil atau sama dengan min TC per TH Q. Jadi W maksimalnya itu Q sama dengan 1 min TC per TH. Nah, kenapa kayak gitu? Karena Wmax itu dibagi Q adalah efisien maksimum mesin yang mengambil kalor Q dari sebuah tandon TH yang membuang kalor tersebut ke sebuah tandon pada TC. Nah, efisien maksimum setiap mesin yang bekerja di antara sepasang tandon adalah efisien mesin Carnot yang tadi dijelasin. Nah, ini bekerja di antara pasangan tandon yang sama. Nah, baik, untuk yang selanjutnya itu entropi dan energi tak tersedia. Nah, dengan mudah kita dapat menghitung energi menjadi tak tersedia selama proses tak terbalikan. Karena jumlah perubahan entropi dari sistem, lingkungan lokal dan lingkungannya bantuannya 0. Maka
E sama dengan T0 SF min SI. Jadi energi yang menjadi tak tersedia untuk kerja ketika proses tak terbalikan berlangsung adalah T0 dikali perubahan entropi semesta yang ditimbulkan oleh proses tak terbalikan itu. Nah, jadi jika laju produksi entropi di dalam kawat dapat ditulis dS per dt. Jadi di sini ya. Nah, dS per dt sama dengan IQ per T2 min IQ T1, atau jadi bisa kita rubah jadi IQ sama dengan T1 min T2 per T1 dikali T2 seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kan karena IQ-nya itu menyatakan arus alor, jadi dapat ditafsirkan IQ per T gitu sebagai arus atau entropi. Nah, jadi kita dapat hasilkan dan menyatakan bahwa jika kalor itu dihantarkan ke panjang kawat yang perbedaan temperatur kedua ujungnya delta T, entropi mengalir melalui kawat yang tadi yang IS sama dengan IQ per T. Nah, itu timbul di dalam kawat dengan laju dS per dt sama dengan IS delta T per T. Untuk yang selanjutnya itu entropi dan tak keteraturan. Nah, di sini tuh kan ditekankan ya bahwa kerja itu yang dipakai dalam termodinamika itu adalah makroskopik. Nah, jadi harus menyangkut perubahan yang dapat diberikan dengan koordinat makroskopik itu. Nah, gerak rambang atau tak teratur itu molekul melawan gaya antar molekul. Jadi tidak termasuk pengertian kerja itu menyangkut gerak yang teratur dan atau keteraturan. Bila mana energi itu dibebaskan menjadi energi internal, gerak teratur molekul itu bertambah gitu. Jadi hubungan antara entropi dan kerambangannya dapat diperlihatkan memenuhi E sama dengan tetapan IN ohm. Nah, dengan memakai persamaan ini, kita itu memberi arti pada entropi sistem dalam keadaan tak seimbang ini, berarti keadaan tak seimbang ini bersesuai dengan derajat kerambangan tertentu. Jadi, bersesuaian dengan entropi tertentu. Nah, contohnya misalkan barang yang pecah itu kan tidak akan kembali lagi akan kembali lagi ke bentuk-bentuk kecil seperti semula gitu kan. Pecahannya itu kembali menjadi lebih kecil. Nah, jadi itu tuh merupakan ketidakteraturan yang semakin membesar, tak seperti itu contohnya teh. Terus kan entropi di sini itu hanya bisa tetap sama atau meningkat. Maksudnya tuh jadi kayak gini tah. Jadi tetap sama atau meningkat gitu. Jadi bukan menurun seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu entropi dan arah, entropi mutlak. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan dulu hukum termodinamika yang kedua, yaitu menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus semata-mata mengubah energi panas menjadi usaha mekanik. Jadi, suatu proses itu selalu berlangsung dalam arah yang menimbulkan pertambahan entropi semesta. Nah, pertama kali dikemukakan oleh Planck bahwa entropi kristal tunggal suatu unsur murni pada temperatur 0 harus diambil 0. Namun entropi 0 itu mempunyai implikasi statistik yang menyatakan secara kasar bahwa dalam keadaan itu tidak ada keteraturan molekul, atomik, elektronik, dan nuklir. Sebelum arti tertentu dapat dikaitkan pada gagasan entropi 0. Nah, kita harus mengetahui semua faktor yang memberi saham pada keteraturan suatu sistem. Pembahasan yang memadai memerlukan penerapan gagasan kuantum pada mekanika statistik. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu aliran entropi dan produksi entropi. Nah, di sini kan aliran Jadi coba kita tinjau dulu ya penghantar kalor sepanjang kawat tembaga yang terletak antara tandon yang panas pada temperatur TI dan tandon yang lebih dingin pada T2. Nah, kita andaikan kalau misalnya arus kalor itu atau laju aliran kalor itu dilambangkan dengan IQ. Nah, IQ itu dalam tiap satuan waktu tandon yang panas itu mengalami penurunan entropi, yaitu yang IQ tadi dibagi T1. Nah, dan kawat tembaga mengalami perubahan entropi. Hal ini disebutkan karena sekali kawat itu mencapai keadaan tunak, koordinat termodinamikanya itu tidak mengalami perubahan dan tandon yang lebih dingin mengalami kenaikan entropi, yaitu IQ dibagi T2. Nah, perubahan entropi semesta tiap satuan waktu ialah IQ T2 dikurang IQ T1 yang tentu saja itu positif. Nah,
Namun dalam proses ini kan dapat kita lihat ya dari sudut pandang yang perhatiannya terpusat pada kawat dan bukan pada semesta. Baik, terima kasih kepada saudari Nur Ajijah Ismawati yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.